Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia. Kembali lagi dengan Ibu Tiun Nurma, dan kali ini kita akan membahas mengenai penjelajahan samudra bangsa Eropa. Bicara mengenai penjelajahan samudra bangsa Eropa, ini baru dimulai pada abad ke-15. Mengapa ya baru terjadi pada abad ke-15? Mengapa tidak terjadi berabad-abad sebelumnya? Jawabannya sudah dibahas di video pembelajaran sebelumnya berkaitan dengan Konstantinopel dan juga Perang Salib ya. Nah, tapi untuk lebih menyeluruh kita tentunya harus tahu dulu keadaan Eropa pada sebelum abad ke-15. Seperti apa ya keadaannya? Pada abad ke-5 sampai abad ke-15 di Eropa disebut sebagai abad pertengahan atau zaman kegelapan. Istilahnya adalah Dark Age. Mengapa disebut zaman kegelapan? Karena segala aspek kehidupan ini sangat rendah sekali. Segala aspek kehidupan dikontrol penuh oleh pihak gereja. Jika bertentangan, maka mereka akan dikenai sanksi dan bahkan hukuman yang sangat menyiksa. Nah, salah satu tokoh yang menentang dari yang dinyatakan gereja yaitu Galileo Galilei dengan teorinya yang menghasilkan kesimpulan bahwa bumi ini bulat, namun bertentangan dengan pihak gereja yang menyatakan bumi ini datar. Ya, inilah yang membuat Galileo Galilei dihukum. Nah, kemudian karena bumi ini dianggap datar, sehingga bangsa Eropa ini sangat sedikit sekali interaksi dengan dunia luar. Karena khawatir kalau menjelajah terlalu jauh, berlayar terlalu jauh, khawatirnya akan jatuh. Nah, inilah yang membatasi mereka untuk bisa mengenal dunia luar. Berbeda dengan keadaan di Arab maupun di Asia, di mana perkembangan kehidupan itu sudah pesat sekali. Bahkan di Arab ini disebut sebagai Golden Age. Nah, jadi di sini itu fase yang sama, tapi keadaannya sangat berbeda. Nah, belum lagi kita kenal adanya jalur sutra. Ya, dari Tiongkok, kemudian ke daerah Asia Tenggara, ke Asia Selatan, sampai ke Arab ya, Asia Barat Daya. Di situ sudah terjadi interaksi internasional ya, perdagangan internasional. Dan juga di sana ada jalur rempah di dalamnya. Pada awal abad ke-15, masyarakat Eropa ini sudah pada masa Renaissance atau kelahiran kembali, menginginkan kembalinya kemajuan yang dialami dalam peradaban Romawi Barat terjadi kembali pada masa Renaissance ini. Dan pada masa ini pula mereka sudah meyakini bahwa bumi ini bulat. Nah, dan juga memiliki sedikit informasi bahwa sumber rempah-rempah itu adanya di timur. Kemudian ada tokoh yang bernama Christopher Columbus yang memiliki pemikiran bahwa sumber rempah-rempah ini ada di timur, maka akan sama saja jika melalui jalur barat. Nah, seperti apa ya perjalanan Christopher Columbus? Christopher Columbus meyakini bahwa ia bisa menemukan sumber rempah-rempah melalui jalur barat. Dia membuat proposal dan diajukan kepada kerajaan-kerajaan di Eropa. Mulai dari Portugis, Inggris, Spanyol, dan barulah kerajaan Spanyol ini yang menerima pengajuan dari Christopher Columbus ini. Jadi walaupun dia seorang Itali, namun karena proposalnya ini di bawah oleh Spanyol, maka dia menjelajah atas nama Spanyol. Christopher Columbus bermodalkan wawasan mengenai sumber rempah-rempah maupun ciri-ciri orang-orang yang tinggal di sumber rempah-rempah yang dikenal dengan orang India. Nah, ini berdasarkan tulisan penjelajahan melalui darat. Jadi sudah ada nih bangsa Eropa yang sudah menjelajah melalui daratan.
Namun memang hanya sedikit, dan tulisan-tulisannya ini sangat berharga sebagai petunjuk untuk menemukan sumber rempah-rempah. Di antaranya adalah tulisan dari Marco Polo dan juga Tom Pierce. Nah, dari sana Christopher Columbus kemudian bersiap untuk menjelajah samudera. Mulai dari Spanyol, kemudian dia berlabuh di sebuah pulau yang namanya adalah Pulau Kanari. Nah, dari sana dia bersiap untuk menjelajah samudera kembali, yaitu menerjang ombak yang sangat dahsyatnya, lautan yang sangat luas yang dikenal dengan Samudra Atlantik. Dan akhirnya dengan rasa ketidakpastian, akhirnya dia sampai di Kepulauan Bahama, dan dia melihat masyarakatnya, wah ciri-cirinya mirip nih seperti yang dituliskan Marco Polo, ciri-ciri orang India. Oleh karena itu suku-suku di sana disebut sebagai suku Indian karena kesalahpahaman dari Christopher Columbus. Christopher Columbus akhirnya kembali pada tahun 1493. Dia membawa emas, burung kakatua, lalu kayu manis, walaupun sebenarnya ini bukan kayu manis tetapi kulit kayu yang sudah kering, yaitu dari pohon karibia dan juga orang-orang Indian. Nah, jadi pada akhirnya masyarakat atau bangsa Eropa tahu bahwa Christopher Columbus ini sebenarnya tidak sampai di Kepulauan Rempah-Rempah. Kesalahan ini karena kurangnya wawasan, masalah komunikasi, dan juga nafsu yang terlalu besar untuk menemukan yang mereka inginkan. Kemudian disadari bahwa tidak ada rempah-rempah di Amerika. Walaupun gagal, namun mereka menemukan sumber emas dan jenis tanaman baru. Di antaranya adalah tembakau, kentang, tomat, nanas, singkong, dan juga coklat. Nah, setelah penemuan ini, bangsa Spanyol dan juga tetangganya yaitu Portugis yang memiliki ciri yaitu penganut Katolik sama-sama ingin menguasai wilayah-wilayah lain di dunia. Mereka sama-sama Katolik sehingga akhirnya Paus yaitu yang bernama Paus Julius II ini untuk menjaga kerukunan di antara keduanya, lahirlah sebuah perjanjian, yaitu Perjanjian Tordesillas pada tanggal 7 Juni 1494. Isinya adalah pembagian wilayah, yaitu menjadi dua bagian. Garis meridian 1550 km sebelah barat Tanjung Verde. Nah, jadi sebelah barat itu untuk Spanyol dan sebelah timur untuk Portugis. Nah, jadi setelah ini kita bahas Spanyol atau Portugis dulu ya. Nah, kira-kira yang nyampe dulu Spanyol atau Portugis mencapai Pulau Rempah-Rempah? Spanyol atau Portugis? Iya, yaitu Portugis. Jadi kita bahas dulu Portugis. Penjelajahan samudera bangsa Portugis. Yang pertama adalah Bartolomeu Dias. Dia ini memulai penjelajahan samuderanya pada tahun 1488, tentunya ke arah timur sesuai dengan perjanjian Tordesillas. Dia ini menjelajahi pantai barat Afrika dan akhirnya sampai di sebuah tanjung yang disebut sebagai Tanjung Harapan. Bahasa Inggrisnya adalah The Cape of Good Hope. Jadi itu adalah sebuah harapan untuk menuju Kepulauan Rempah-Rempah. Ya, walaupun sebenarnya dari De Bartolomeu Dias ini menamai daerah ini sebagai The Cape of Storm atau Tanjung Badai karena wah luar biasa ombaknya sangat besar. Terus anginnya kencang, belum lagi ada karang-karang yang bisa merusak kapal. Nah, sehingga atas pertimbangan itu dan juga melihat awak kapalnya yang sudah ayo kembali, kita tidak tahu ini kemana lagi ya. Jadinya oke, kita kembali ke Portugis. Nah, walaupun demikian, jalur pelayaran Bartolomeu Dias ini menjadi acuan untuk penjelajahan samudera selanjutnya, yaitu Vasco da Gama yang memulai penjelajahannya pada tahun 1497. Vasco da Gama menyusuri pantai barat Afrika, akhirnya bisa menyusuri kembali ke
pantai timur Afrika ini, dan di sana dia ini bertemu dengan pedagang-pedagang, khususnya pedagang muslim yang sudah tahu ya di mana sebenarnya sumber rempah-rempah itu berada. Nah, akhirnya diberi petunjuk dan akhirnya sampai di Calicut, India. Tentu tidak mudah bagi Vasco da Gama sampai ke Calicut, India, karena banyak sekali kecurigaan oleh masyarakat setempat. Ya, baru kali ini nih baru melihat ini ada orang kulit putih, pucat ya, ada apa nih ke sini? Wah, ternyata mencari rempah-rempah. Dan juga dari pemerintah setempat, kerajaan setempat ini meminta Vasco da Gama untuk segera kembali ke Portugis. Akhirnya Vasco da Gama kembali ke Portugis. Tentu tidak dengan tangan kosong ya, dia ini membawa banyak rempah-rempah. Dan pada akhirnya mereka tahu bahwa India ini bukan sumber rempah-rempah. Akhirnya adalah utusan selanjutnya, yaitu Alfonso de Albuquerque. Nah, Alfonso de Albuquerque ini akhirnya sampai ke Malaka. Dan akhirnya ada petunjuk lagi, oh bukan di sini sumber rempah-rempahnya, tapi ke timur lagi. Dan akhirnya Francisco Serro sampai di Maluku pada tahun 1512. Akhirnya sampai deh di Maluku. Penjelajahan samudra bangsa Spanyol. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai penjelajahan Christopher Columbus. Namun sayangnya Christopher Columbus ini belum sampai di sumber rempah-rempah, di kepulauan rempah-rempah. Ya, kemudian tentunya ada perjalanan selanjutnya dari Spanyol, yaitu yang dipimpin oleh Magalhães atau Magellan, yang dimulai pada tahun 1519. Dia ini bersama Sebastian Elcano. Dari Spanyol dia ini ke Pulau Kanari, kemudian ke Tanjung Verde, dan dari sana dia menyusuri pantai timur Amerika Selatan. Dan dari sana akhirnya dia ke Bahia, Rio de Janeiro, Rio de la Plata, Teluk Santa Cruz, dan akhirnya ada sebuah selat yang nantinya itu dinamakan Selat Magellan. Dan dari sana dia menjelajah Samudra Pasifik. Wah, luar biasa, lama juga nih, itu setahun di sana. Ya, menjelajah dan akhirnya sampai di Filipina. Di Filipina dia ini bertemu dengan masyarakat di sana, kepala suku di sana, dan juga ada interaksi menyebarkan agama Katolik di sana dan bersekutu tentunya. Dan dari sana dia ini terlibat perang antar suku, dan perang ini menewaskan Magellan sendiri. Nah, sayang sekali ya, jadinya perjalanannya tentu terhenti Magellan, tapi dilanjutkan oleh Sebastian Elcano yang akhirnya sampai di Maluku tahun 1522, dan terkaget-kaget tentunya ya, di sana ternyata sudah sampai Portugis 10 tahun sebelumnya, dan di sana tentu terjadi konflik. Akhirnya Paus turun tangan kembali untuk merukunkan dua bangsa ini dengan sebuah perjanjian, yaitu Perjanjian Saragossa, yaitu terjadi pada tanggal 22 April 1529, yang akhirnya Maluku ini adalah wilayah untuk Portugis, sehingga Spanyol harus hengkang dari Maluku dan akhirnya kembali ke Spanyol. Penjelajahan samudra bangsa Inggris. Penjelajahan Inggris ini lebih fleksibel ya, tidak seperti yang Portugis harus ke timur, Spanyol harus ke barat, tapi kalau Inggris ini tidak terikat, jadinya bebas ke arah mana saja, mau itu ke barat ataupun ke timur. Nah, pada tahun 1600 Ratu Elizabeth I ini memberi sebuah hak oktroi kepada East India Company atau EIC, ya, yaitu perusahaan dagang dari Inggris. Nah, jadi mempersilahkan, ya silahkan menjelajah untuk mencari sumber rempah-rempah.
ya. Dan yang pertama adalah Sir Francis Drake yang memulai ekspedisinya pada tahun 1577 dan akhirnya sampai ke Ternate. Kemudian ada Sir James Lancaster berhasil sampai Aceh pada tahun 1602. Kemudian Sir Henry Middleton berhasil sampai di Ternate, Tidore, Ambon, Banda pada tahun 1611. Dan Inggris ini lebih kepada perdagangan ya. Jadi di Maluku ini ya berdagang biasa gitu. Jadi tidak terlalu mengkhawatirkan masyarakat setempat. Berbeda dengan Portugis yang benar-benar berambisi menguasai sehingga dimusuhi ya, banyak permusuhan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara khususnya. Tapi kalau Inggris ini lebih welcome karena tujuannya mereka untuk berdagang gitu. Dan kalau Inggris ini nanti fokusnya lebih ke India seperti itu. Penjelajahan samudra bangsa Belanda. Nah, kalau dilihat dari jalurnya, penjelajahannya ini mengikuti jalur Portugis karena memang orang-orang Belanda ini pada awalnya bekerja di pelayaran-pelayaran Portugis dan akhirnya menemukan peta pelayaran Portugis. Akhirnya ya diikuti oleh Belanda. Nah, tokohnya adalah Cornelis de Houtman yang memulai pelayarannya itu pada tahun 1595. Dia mengikuti jalur Portugis, tapi dia ini lebih memilih untuk menyeberang Samudra Hindia. Ya, wah luar biasa, menyeberang samudra lagi tidak mudah. Dan akhirnya sampai di Banten. Dan di Banten ini sudah ada kerajaan gitu, kerajaan Banten yang bercorak Islam. Dan tentunya adat istiadat dan juga kebiasaannya itu sangat berbeda ya dengan orang-orang Belanda ini. Sehingga ada kesan bahwa ya memang Cornelis de Houtman dan juga awak kapalnya itu kurang sopan ya, seperti minum-minuman keras dan juga mungkin sikapnya yang kasar sehingga diusir oleh Raja Banten atau Sultan Banten ini yang bernama Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir ya. Dan akhirnya Belanda ini belajar dari kesalahan Cornelis de Houtman. Kemudian ada penjelajah selanjutnya yaitu Van Heemskerck pada tahun 1598 dan akhirnya Van Heemskerck ini dan juga nanti dari Banten pada tahun 1599 Jacob van Eyck ini sampai ke Maluku. Jadi inilah penjelajahan samudra bangsa Belanda. Inilah video pembelajaran penjelajahan samudra. Selain pengetahuan dan juga informasi yang kalian dapatkan, juga mendapatkan amanah dari peristiwa penjelajahan samudra bangsa Eropa ini ya. Juga ingat untuk subscribe, like, komen, dan juga share supaya mendapatkan video pembelajaran sejarah yang menarik dan juga mudah dipahami khusus untuk kamu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.